Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ternyata dunia ini bisa dipahami cuma dari apa yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita berpikir? Halo teman-teman, selamat datang di kelompok kami, yaitu kelompok 3. Hari ini kita bakal memasuki aliran yang percaya bahwa akal itu kunci utama bagi kebenaran, yaitu rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan penggunaan akal dan logika untuk mencapai kebenaran. Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan yang sebenarnya dapat diperoleh melalui penggunaan akal dan logika, bukan hanya melalui pengalaman sensorik atau kepercayaan. Prinsip dasar rasionalisme. 1. Akal adalah sumber pengetahuan. Rasionalisme berpendapat bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. 2. Logika adalah alat pengetahuan. Rasionalisme menggunakan logika sebagai alat untuk mencapai kebenaran. Kebenaran adalah rasional. Rasionalisme berpendapat bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dapat dipahami melalui akal dan logika. Setelah kita pahami apa itu rasionalisme, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih seru dan menarik, yaitu pembahasan mengenai tokoh-tokoh rasionalisme seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Kita bahas bagaimana mereka menjadikan akal sebagai sumber utama dalam kehidupan. Mari kita bahas satu persatu tokoh-tokoh rasionalisme, mulai dari Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan Prancis yang dikenal sebagai bapak filsafat modern. Ia lahir di La Haye, Prancis pada tanggal 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm, Swedia pada tanggal 11 Februari 1650. Di antara pemikiran Descartes yang pertama yaitu cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Pernyataan ini menjadi dasar bagi filsafat modern dan menunjukkan bahwa satu-satunya hal yang pasti adalah keberadaan diri sendiri sebagai entitas yang berpikir. Ini adalah kesimpulan Descartes setelah ia mempertanyakan segala sesuatu yang dapat dipertanyakan, termasuk keberadaan dirinya sendiri. Dengan demikian, ia memastikan bahwa satu-satunya hal yang tidak dapat diragukan adalah keberadaan dirinya sebagai entitas yang berpikir. Yang kedua, metode skeptisisme metodologis. Descartes mengembangkan metode mempertanyakan segala sesuatu untuk mencapai kebenaran yang pasti. Metode ini melibatkan mempertanyakan asumsi dan kepercayaan yang ada untuk memastikan bahwa kebenaran yang diperoleh adalah kebenaran yang pasti. Dengan demikian, ia dapat menghilangkan keraguan dan mencapai kebenaran yang lebih pasti. Yang ketiga, yaitu dualisme. Pemikiran dualisme Descartes memperkenalkan konsep dualisme yang membedakan antara pikiran res gotian dan materi res extensa. Menurutnya, pikiran dan materi adalah dua entitas yang terpisah dan memiliki sifat yang berbeda. Pikiran adalah entitas yang tidak dapat diukur secara fisik, sedangkan materi adalah entitas yang dapat diukur secara fisik. Yang keempat yaitu geometri analitik. Descartes mengembangkan geometri analitik yang memungkinkan representasi geometris dari persamaan aljabar dan sebaliknya. Ini memungkinkan pemecahan masalah geometri dengan menggunakan metode aljabar. Dengan demikian, ia dapat memecahkan masalah geometri yang kompleks dengan lebih mudah. Yang kelima, yaitu notasi matematika modern. Descartes memperkenalkan notasi matematika modern termasuk penggunaan huruf X, Y, dan Z untuk variabel dan A, B, dan C untuk konstanta. Notasi ini memudahkan penulisan dan pemecahan masalah matematika. Dengan demikian, ia dapat menyederhanakan penulisan persamaan matematika dan membuatnya lebih mudah dipahami. Setelah kita memahami gagasan Descartes tentang kemestian dan akal, mari kita beralih siapa yang membawa rasionalisme ke level yang lebih berani. Baru Spinoza.
Jika Descartes membuka pintunya, justru Spinoza membangun seluruh rumahnya. Mari kita lihat bagaimana ia menyusun sistem filsafat yang lebih radikal dan modern. Spinoza lahir pada 24 November 1632 di Amsterdam dari keluarga Yahudi Portugis. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa, mempelajari ilmu alam, matematika, serta banyak bahasa, termasuk Latin, Yunani, dan Ibrani. Pada usia muda, Spinoza mulai mengkritik ajaran Yahudi tradisional, meragukan kitab suci sebagai wahyu langsung, dan mempertanyakan peran Allah dalam sejarah manusia. Kritik ini membuatnya dikucilkan dari sinagoga pada 1656 dan ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Setelah itu ia hidup sederhana sebagai pengasah lensa, guru pribadi dan penulis filsafat hingga meninggal pada 21 Februari 1677 karena TBC paru-paru. Spinoza dikenal dengan konsep substansi tunggal, yaitu Allah atau alam, Deus sive natura. Menurutnya, Tuhan bukan makhluk terpisah, melainkan keseluruhan alam semesta dan segala yang ada. Manusia, benda, perasaan, pikiran adalah modi, manifestasi dari substansi tunggal ini. Ia membedakan alam yang aktif sebagai natura, naturan, sumber atau pencipta, dan alam yang pasif sebagai natura, naturata, alam yang diciptakan. Pandangan ini menegaskan panteisme monistik Spinoza dan menolak dualisme Descartes. Dalam Etika Morgeometrico Demonstrata, Spinoza menekankan penggunaan akal untuk memahami alam dan mencapai cinta intelektual kepada Tuhan, yaitu kondisi batin damai, bijaksana, dan bebas dari pengaruh emosi. Ia juga menekankan determinisme, semua peristiwa menjadi menurut sebab akibat, dan manusia bebas jika memahami penyebab dan memengaruhi diri. Karya-karya utamanya mencakup Principia, Philosophia, Cartesianae 1663, Tractatus Theologico Politicus 1670, Tractatus De Intellectus Emendatione 1677, dan Etika 1677. Pemikiran Spinoza menjadi fondasi penting bagi filsafat modern, kebebasan berpikir, dan sains. Setelah Spinoza, dengan sistemnya yang berani, kita sampai pada pemateri terakhir, yaitu Leibniz. Ia menutup perjalanan rasionalisme dengan ide-ide jenius tentang harmoni dan akal. Mari kita lihat bagaimana pikirannya menjadi pujaan rasionalisme tadi. Gottfried Wilhelm von Leibniz. Leibniz seorang filsuf dan juga matematikawan besar dari Jerman. Ia lahir pada 1 Juli 1646 di Leipzig dan meninggal pada 14 November 1716 di Hanover. Leibniz merupakan putra seorang profesor yang bernama Friedrich Leibniz, yaitu seorang profesor filsafat moral di Leipzig. Pada masa mudanya, Leibniz gemar membaca buku-buku klasik terkait puisi kuno dan filsafat skolastik. Leibniz memiliki karya terkenal yakni Monadologi yang diterbitkan pada tahun 1714. Isinya mengetahui pandang rasionalis Leibniz tentang realitas. Monad yaitu unit kecil penyusun kenyataan. Monad berasal dari kata monos yang artinya satu. Monad bukan benda fisik. Monad adalah bagian terkecil dari kenyataan, tapi sifatnya mental atau spiritual, bukan materi.
Monad memiliki dua unsur. 1. Persepsi, kemampuan menangkap kenyataan di sekelilingnya. 2. Hasrat, dorongan untuk berubah dari satu persepsi ke persepsi lainnya. Monad bukan benda yang bisa dilihat atau disentuh, ia seperti titik kesadaran kecil. Monad tidak saling berhubungan secara langsung. Menurut Leibniz, monad itu tertutup, tidak bisa mempengaruhi monad lain langsung. Tapi, dunia tetap berjalan selaras karena Tuhan memberikan keselarasan awal. Contoh, seperti 2 jam yang sudah disetel secara persis. Keduanya berjalan selaras tanpa saling mempengaruhi. Monad manusia berbeda dari makhluk lain dari semua monad. Manusia punya monad yang paling unggul karena tidak hanya mencerminkan alam semesta, tapi juga mencerminkan Tuhan. Itulah sebabnya manusia bisa berpikir secara mendalam, mengenal konsep ketuhanan dan memahami moral, kebenaran, dan kesadaran diri. Sedangkan makhluk lain tidak sampai pada tingkat ini. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.